Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dunia Dian, salam budaya. Nah ini banyak sekali yang tanya nih, bunga melati di keris itu buat apa sih? Terutama pas di acara pernikahan kayak pernikahannya Putra Presiden Jokowi Kaisang itu kan selalu di mempelai pria, kerisnya itu ada rangkaian bunga melati yang banyak itu. Itu kenapa? Tentu saja bukan karena itu pertanda itu keris yang bagus seperti yang dikatakan presenter ini. Karena ini keris hiasan, Iya. ini keris beneran. Terbukti ada bunga melati. Oh, iya. Melati. Oke. beda ya, Kalau Om, ya? sini ada bunga bangnya Om di sini. Apa? Iya, ada bunga bangnya. Saldo dong. Bukan itu. Jadi ini ada sejarahnya. Nah, ini memang agak panjang ya sejarahnya ini terkait dengan pendiri Mataram nanti. Nah, kita tarik sejarah ini itu bermula dari Arya Penangsang. Nah, Arya Penangsang ini adalah cucunya dari pendiri kerajaan Demak yaitu Raden Patah. Jadi Raden Patah itu punya anak namanya Pangeran Surowiyoto atau Pangeran Sekar Sedolepen. Meninggal di sungai. Bunga yang meninggal di sungai. Nah, nanti kita ceritain. Jadi dulu Raden Patah kan punya anak yang berebut tahta, yaitu antara bapaknya Arya Penangsang ini atau Pangeran Surowiyoto ini dengan Pangeran Trenggono. Lalu kemudian rebutan tahta. Nah, Pangeran Trenggono ini atau pamannya Arya Penangsang, kalau Pangeran Surowiyoto kan punya anak Pangeran Arya Penangsang. Nah, Pangeran Trenggono punya anak namanya Sunan Prawoto. Nah, Sunan Prawoto ini kemudian membunuh Pangeran Surowiyoto ini atau Pangeran Sekar Sedolepen tadi itu. Nah, kemudian karena meninggal, Adipati Jipang kemudian digantikan oleh anaknya Arya Penangsang yang masih kecil. Jipang ini ya teman-teman ya, letaknya di sekitar Bojonegoro sama Blora gitulah. Jadi saya juga pernah tinggal di situ ya kan. Nah, kalau Demak kan sekarang masih ada Demak itu yang setelah kalau kita dari dari Semarang ke arah Demak. Jadi setelah Majapahit kan kerajaan di Jawa kemudian Demak yang bercorak Islam gitu. Nah, lalu karena bapaknya dibunuh oleh sepupunya, kemudian Arya Penangsang ini merencanakan balas dendam kemudian. Jadi waktu itu kan setelah Raden Patah tadi yang kemudian karena bapaknya Arya Penangsang udah dibunuh, lalu yang jadi adalah pamannya yaitu Pangeran Trenggono jadi Raja Demak selanjutnya. Lalu kemudian yang membunuh tadi itu yang anaknya Pangeran Trenggono, Sunan Prawoto tadi itu menjadi raja selanjutnya. Nah, ketika Sunan Prawoto ini lagi bertahta, kemudian si Arya Penangsang ini mengirim utusan yang kemudian membunuh Sunan Prawoto. Jadi kayak di Kisos. Nah, jadi orang yang pernah membunuh lalu balas dendam dibunuh. Nah, pas dibunuh ini itu sekitar tahun 1549 ya. Nah, kemudian Arya Penangsang akhirnya jadi Raja Demak Sultan Demak yang kelima ya. Karena kan dia udah membunuh Sunan Prawoto tadi. Tapi ada Ratu Kalinyamat itu saudaranya Sunan Prawoto ini yang putrinya Pangeran Trenggono ini yang kok pas Pangeran Prawoto ditemukan meninggal itu ada keris yang ini kayaknya dari Sunan Kudus ini. Dia protes ke Sunan Kudus. Kok Sunan Kudus ikut-ikutan dalam ini membunuh ini. Nah, Sunan Kudus waktu itu menceritakan bahwa kan dulu Prawoto membunuh bapaknya Arya Penangsang. Jadi kemudian Arya Penangsang menghisos atau balas dendam itu tidak salah gitu karena dia hanya menuntut balas. Maka kemudian si Ratu Kalinyamat ini tetap tidak terima gitu kan karena saudaranya dibunuh tadi ya walaupun dia membunuh duluan. Lalu kemudian pas dia pulang dari perjalanan dari Kudus itu kan dia penguasa di Jepara ya. Ternyata malah diserang oleh orang-orangnya Arya Penangsang dan akhirnya malah suaminya Pangeran Kalinyamat meninggal gitu. Yang katanya sih waktu dimandiin airnya jadi ungu warnanya, kemudian jadi Kaliwungu gitu kalau teman-teman ada di daerah Kaliwungu. Lalu Ratu Kalinyamat ini dia marah, bertapa telanjang dan bernazar bahwa dia tidak akan pakai baju dan tidak akan selesai bertapa sampai rambutnya ini bisa dikeramasi dengan darahnya Arya Penangsang gitu. Tapi karena Arya Penangsang ini sangat sakti dengan keris setan Kober itu. Sebenarnya ini jangan-jangan namanya bukan setan Kober tapi Sih Tan Kober atau Si Tan Kober. Karena kata setan itu sendiri kan tidak ada di kosakata Jawa sebenarnya dan nggak ada keris dinamain dengan nama-nama demit setan itu kan. Jadi Tan Kober, namanya mungkin Tan Kober dari Si Tan Kober atau Sih Tan Kober tidak. Tan itu kan tidak Kober ya macam nanti itu dibahas di
bagian lain aja. Singkat cerita, kemudian Ratu Kalimanyat ini pengen balas dendam ke Arya Penangsang, lalu dia akhirnya menghubungi Joko Tingkir. Itu yang lagu Joko Tingkirnya kemudian kemarin sempat jadi ini ya, jadi polemik Joko Tingkir ngombe dawet itu. Jadi Joko Tingkir nanti itu yang akan mendirikan kerajaan Pajang pasca matinya ini ya, Arya Penangsang. Jadi Joko Tingkir kemudian dimintai tolong oleh Ratu Kalinyamat nanti dengan imbalan sebagian wilayahnya Ratu Kalinyamat ini. Nah, Joko Tingkir kemudian nggak ingin mengotori tangannya sendiri atau Sultan Hadiwijoyo nanti namanya. Kemudian dia menyuruh anak angkatnya yaitu Sutowijoyo. Hadiwijoyo punya anak angkat, masih pakai namanya itu Sutowijoyo atau Danang Sutowijoyo yang kemudian nanti di kemudian hari dia menjadi pendiri dinasti Mataram, kerajaan Mataram Islam. Nah, dia bersama bapaknya Ki Ageng Pemanahan, Juru Martani segala macam. Kemudian memang menantang Arya Penangsang karena mereka akan dapat tanah ini nanti kan dari Joko Tingkir ini. Kemudian mereka menantang Arya Penangsang. Tapi Arya Penangsang ini kan sakti, apalagi kalau dia di atas kudanya gagak rimang itu tidak terkalahkan lah pokoknya. Nah, tapi kalau orang nggak terkalahkan, mengalahkannya harus dengan kecerdikan. Nah, orang-orang Mataram ini kemudian memancing Arya Penangsang agar dia nyebrang sungainya. Jadi karena kalau dia diperangi di seberang sungai itu katanya nggak terkalahkan. Tapi selain disuruh nyebrang Arya Penangsang, mungkin itu secara logika juga biar kudanya kelelahan ya. Nah, selain itu juga Danang Sutowijoyo ini pakai kuda betina. Jadi biar kudanya Arya Penangsang ini horny. Jadi akhirnya nanti dia ini ya, kudanya nanti jadi tak terkendali. Dan memang benar ketika dia bertarung itu kuda si gagak rimang ini tertarik dengan kuda betina tadi, jadi tidak terkendali sampai si Danang Sutowijoyo ini berhasil menusuk Arya Penangsang dengan tombak Kiai Pleret. Nah, tombak ini kemudian menjadi pusaka Mataram dan sekarang jadi pusaka Jogja, salah satu pusaka utama. Karena Arya Penangsang terkena tombak di perutnya, ya karena kudanya nggak konsentrasi tadi ya, kudanya ngejar-ngejar kuda betina tadi, kena. Ususnya brodol teman, brodol itu apa ya? Ususnya terburai. Tapi dia karena sakti nggak mati gitu. Nah, tapi usus yang terburai ini tadi mengganggu gitu, karena kan dia ususnya brodol gitu kan, lari-lari kan mengganggu. Nah, sama Arya Penangsang usus tadi itu, buraian usus tadi itu ditaruh di kan, kalau orang Jawa bawa keris kan begini ya, diwangking gini. Nah, ususnya tadi itu dikalungkan di kerisnya ini biar nggak mubat mabit gitu lah, atau nggak kesana kemari gitu. Itu pun dengan kondisi begitu, Arya Penangsang ini yang sangat gagah perkasa dan pokoknya satria banget, sakti, itu berhasil menjatuhkan Danang Sutowijoyo justru yang berhasil nombak tadi itu. Dan Danang Sutowijoyo itu dihajar sampai dia itu terlentang, udah diinjak Arya Penangsang. Tinggal ditusuk aja itu sama Arya Penangsang, itu pasti udah mati itu Danang Sutowijoyo. Kalau semuanya langsung misal tusuk dengan tombak atau apa. Nah, tapi kan orang Jawa itu keris itu salah satunya jadi senjata untuk mengeksekusi atau membunuh orang secara terhormat itu dengan keris. Nah, Arya Penangsang ingin membunuh Sutowijoyo secara hormat dengan ditusuk dengan keris itu, atau istilahnya eksekusi terakhir atau finishingnya itu dengan keris itu tadi biar terhormat, karena ini kan dua kesatria yang bertarung secara jantan gitu kan, secara Jawa, secara jantan. Tetapi dia lupa bahwa keris tadi itu kan ada lilitan ususnya tadi itu. Jadi ketika kerisnya ditarik, justru ususnya dia sendiri yang terpotong. Dan itu membuat Arya Penangsang kemudian tewas ya. Apakah langsung tewas atau karena terpotong kesakitan langsung dibales sama si Danang Sutowijoyo atau nggak ngerti. Yang jelas Arya Penangsang justru malah tewas di situ. Jadi Danang Sutowijoyo yang awalnya akan mati akhirnya justru menjadi pemenang, dan akhirnya singkat cerita mendapat wilayah Mataram itu, yang kemudian Danang Sutowijoyo ini kemudian mendirikan kerajaan, jadi penguasa di wilayah Mataram. Nah, tadi yang nyuruh Joko Tingkir atau Hadiwijoyo tadi itu jadi Sultan Pajang. Jadi karena Demak kan udah habis tuh karena Arya Penangsang tadi meninggal kan. Nah, lalu muncul kerajaan Pajang. Nah, Pajang ini umurnya sangat singkat karena kemudian Danang Sutowijoyo ini kemudian malah ingin menjadi raja, yang dia kan cuma angkatnya si Joko Tingkir. Akhirnya dia sempat mau perang tapi nggak jadi gitu. Akhirnya dia sempat datang ketika Joko Tingkir meninggal. Akhirnya pasca Joko Tingkir meninggal, Pajang runtuh, si Danang Sutowijoyo atau Panembahan Senopati kemudian mendirikan mendirikan kerajaan sendiri namanya Mataram. Lalu dia punya anak. Nah,
punya cucu Sultan Agung itu ya. Sultan Agung kemudian membuat Mataram itu menjadi imperium yang besar yang menguasai hampir seluruh Jawa kecuali Banten dan Palembang, Sukadana segala macam. Dia kuasai macam-macam dari gede itu. Nah, untuk ini ya, untuk mengenang. Jadi orang Jawa itu gini teman-teman. Walaupun dia musuh, tapi kalau dia gagah berani dan layak dikenang, dia akan dikenang. Contohnya Arya Penangsang tadi. Danang Sutawijaya kemudian mengenang saat-saat Arya Penangsang yang gagah berani dengan keris dan berhias ususnya yang terburai tadi itu kemudian diabadikan dengan cara setiap ada acara, terutama pernikahan atau acara-acara resmi itu, keris itu selalu dikasih ronce melati atau melati rinonce. Jadi bunga melati yang disusun atau dirangkai indah dari panjang itu mirip ususnya Arya Penangsang tadi itu. Makanya kalau ada pengantin selalu ada bunganya. Tapi nggak hanya pengantin juga, beberapa teman keris, beberapa orang keris juga suka ngasih ronce melati sambil kalau dia menyimpan kerisnya sampai melatinya jadi kering segala macam itu. Itu asal usulnya di situ. Nah, ini sebenarnya ada dua versi. Versi pertama karena menghargai kehebatan Arya Penangsang tadi, ke gagah perkasaannya, ke kesatriaannya Arya Penangsang tadi. Jadi karena kagum, lalu Panembahan Senopati menjadikan itu sebagai tradisi yang dilekatkan di keris tadi itu. Tapi di versi kedua mungkin ini lebih masuk akal ya, mungkin karena itu menandai selamatnya Sutawijaya atau Panembahan Senopati dari kematian tadi. Coba kalau nggak ada usus yang dililitkan di keris, mungkin dia udah mati ditusuk keris itu. Tapi karena ada usus tadi, jadi yang ditarik kerisnya, ususnya ikut. Ini Arya Penangsang yang mati, jadi Sutawijaya yang selamat. Tapi versi yang selama ini sering diceritakan, itu karena ini aja, karena tadi itu bahwa menghargai ke perkasaannya, keperwiraannya si Arya Penangsang itu tadi teman-teman. Nah silahkan mau versi yang mana, yang jelas dari sini teman-teman jadi tahu nih kenapa keris itu ada melati yang dironce itu. Nah itu ya mungkin bagi teman-teman yang habis melihat pernikahan Kaisang jadi tahu, oh itu toh yang bikin kenapa keris itu ada bunga melatinya yang dironce itu. Jadi di Jawa itu semuanya itu ada maknanya teman-teman, jadi tidak asal gitu kan. Nah itu salah satunya tadi untuk mengenang sesuatu gitu. Sama dengan apapun di Jawa itu bisa dijadiin pusaka itu kalau punya nilai kesejarahan misal, atau ada jasanya gitu. Ya karena itu untuk mengenang ya, untuk kan di agama juga diajarkan kita tidak boleh melupakan sejarah, karena sejarah itulah yang membentuk masa kini dan masa depan kita. Oke teman-teman, itu tadi tuh cerita kenapa di keris itu ada melati yang dironce. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Seperti biasa, kalau merasa informasi ini bermanfaat silahkan like. Dan jangan lupa di-share, buat yang nggak tahu bisa jadi tahu teman-teman. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe, yang belum silahkan subscribe, nyalain loncengnya. Biar nanti bisa lihat video-video seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya, saya Dian, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.